Perkenalkan, nama saya Ariestiani Desolon. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mereview tentang 16 prinsip yang ada pada aplikasi Google Chrome. Oke. Di sini prinsip yang pertama adalah user compatibility. User compatibility menurut saya, tampilan Google Chrome sangat simpel dan mudah dipahami. Di samping itu, fitur-fiturnya yang memudahkan user dalam melakukan pekerjaan. Contohnya seperti gambar yang ada pada layar ini. Di sini kita bisa mencari dan menemukan apa saja yang kita inginkan. Yang kedua adalah product compatibility. Product compatibility dalam sifat ini, Chrome sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Contohnya pada sistem riwayat. Di dalam sistem itu kita dapat melihat laporan atau riwayat penjelajahan yang pernah kita lakukan. Seperti contoh yang terjadi pada gambar ini. Teman-teman bisa lihat sendiri. Dan yang ketiga adalah prinsip task compatibility. Task compatibility untuk jenis prinsip yang ini, Google Chrome membuat user senyaman mungkin. Contohnya seperti user hanya klik setup, tekan tombol OK untuk menginstal suatu software. Lalu, Chrome secara otomatis menginstal dan memasang sendiri, dan setelah selesai langsung otomatis terbuka langsung dan siap digunakan. Contohnya seperti gambar yang ini. Berikutnya ada prinsip tentang workflow compatibility. Sifat jenis ini, Chrome mempermudah user dalam mencetak sebuah halaman saat browsing. Hanya dengan menekan kontrol yang berada di pojok kanan atas, lalu tekan print, dengan otomatis Chrome akan menampilkan halaman seperti gambar berikut. Teman-teman bisa lihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya ada prinsip konsistensi. Dalam sifat ini, desainer harus memperhatikan kebiasaan dari user. Konsistensi dalam menggunakan software sangat diperhatikan sehingga dapat seragam dengan menggunakan analogi, sehingga secara otomatis user akan terbiasa. Contohnya, keseragaman tampilan Chrome pada PC dan tampilan pada tablet atau Android hampir sama. Gambarnya seperti begini, teman-teman bisa melihat sendiri. Selanjutnya ada familiarity. Dalam gambar di bawah ini tentunya juga Anda sudah tak asing lagi dengan opsi yang ditunjuk pada gambar di bawah ini. Chrome juga memudahkan user dalam berhubungan, karena akun Google langsung terhubung dengan Gmail. Berikutnya ada simplicity. Chrome menampilkan menu-menu yang memudahkan user dalam melakukan berbagai hal, membuat Chrome terlihat simpel. Contohnya seperti gambar ini. Berikutnya ada direct manipulation. Chrome menyediakan sebuah perubahan dalam desain atau tampilan antarmuka sebuah aplikasi, menyesuaikan sesuai kebutuhan dari segi warna dan lain-lain. Contohnya, tampilan tema yang standar bisa diubah menjadi berwarna berwarna. Selanjutnya ada control. Mengantisipasi jika user melakukan sebuah kesalahan dalam sertifikat. Di situ, Google memberikan pilihan akankah berhenti ataukah meneruskan. Dan jika meneruskan, user dituntut untuk melakukan beberapa prosedur. Yang berikut ada WYSIWYG, merupakan gaya atau ragam dialog di mana aksi yang dilakukan pengguna dapat langsung terlihat pada tampilan objek yang tampak pada layar monitor. Pada kategori berikut ini, Google mampu menyetak sesuai dengan yang ditampilkan layar. Selanjutnya ada prinsip yang bernama flexibility. Fleksibel merupakan bentuk dari
solusi pada saat menyelesaikan masalah. Software engineer pada Google Chrome menyediakan beberapa fitur yang dapat menyelesaikan masalah user. Sebagai contoh adanya menu, toolbar, tombol next, preview, refresh, dan search. Yang berikutnya ada prinsip tentang responsiveness. Setelah memberikan inputan atau memasukkan data ke aplikasi sistem melalui antarmuka, sistem langsung mengolah URL, memanggil URL tersebut. Dan jika sistem tidak menemukan URL yang dicari, secara otomatis akan memberi tanggapan seperti contoh gambar ini. Berikut ada invisible technology. Secara umum, user mempunyai keingintahuan sebuah kecanggihan dari aplikasi yang digunakannya. Untuk itu, aplikasi yang dibuat hendaknya mempunyai kelebihan yang tersembunyi. Bisa saja kelebihan itu berhubungan dengan sistem yang melingkupinya, atau bisa saja kecanggihannya atau kelebihannya itu tidak ada hubungannya. Contohnya pada Google Chrome yaitu mempunyai kelebihan yaitu mode penyamaran. Dalam mode ini, segala aktivitas yang dilakukan Chrome tidak dapat terdeteksi atau tercatat di dalam histori. Selanjutnya ada robustness. Interaksi manusia dan komputer. Pembangunan termuka yang baik dapat berupa flash menu atau error handling yang sopan. Contohnya seperti yang digunakan dalam Google Chrome saat komputer terancam. Selanjutnya ada protection. Dalam hal ini Chrome juga mempunyai beberapa fitur jika terjadi kesalahan. Saat memasukkan akun, juga saat web yang dicari tersengaja terganti. Contohnya seperti saat web tersengaja terganti, kita dapat menekan tombol redo atau jika kita mencarinya di history. Dan yang terakhir adalah prinsip easy of learning and easy of ask. Di sini Google menyediakan fitur yang memudahkan user atau pengguna untuk mempelajari Chrome seperti waktu pertama kali memulai Chrome. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang 16 prinsip dari aplikasi Chrome. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ariestia Nidia Solon. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mereview tentang 16 prinsip yang ada pada aplikasi Google Chrome. Di sini prinsip yang pertama adalah user compatibility. User compatibility menurut saya, tampilan Google Chrome sangat simpel dan mudah dipahami. Di samping itu, fitur-fiturnya yang memudahkan user dalam melakukan pekerjaan. Contohnya seperti gambar yang ada pada layar ini. Di sini kita bisa mencari dan menemukan apa saja yang kita inginkan. Yang kedua adalah produk compatibility. Produk compatibility dalam sifat ini, Chrome sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Contohnya pada sistem riwayat. Di dalam sistem itu kita dapat melihat laporan atau riwayat penjelajahan yang pernah kita lakukan. Seperti contoh yang terjadi pada gambar ini. Teman-teman bisa lihat sendiri. Dan yang ketiga adalah prinsip task compatibility. Task compatibility untuk jenis prinsip yang ini, Google Chrome membuat user senyaman mungkin. Contohnya seperti user hanya klik setup, tekan tombol OK untuk menginstal suatu software. Lalu, Chrome secara otomatis menginstal dan memasang sendiri, dan setelah selesai langsung otomatis terbuka langsung dan siap digunakan. Contohnya seperti gambar yang ini. Berikutnya ada prinsip tentang workflow compatibility. Sifat jenis ini, Chrome mempermudah user dalam mencetak sebuah halaman saat browsing. Hanya dengan menekan kontrol yang berada di pojok kanan atas, lalu tekan print, dengan otomatis
Chrome akan menampilkan halaman seperti gambar berikut. Teman-teman bisa lihat pada gambar berikut ini. Selanjutnya ada prinsip konsistensi. Dalam sifat ini, desainer harus memperhatikan kebiasaan dari user. Konsistensi dalam menggunakan software sangat diperhatikan sehingga dapat seragam dengan menggunakan analogi, sehingga secara otomatis user akan terbiasa. Contohnya, keseragaman tampilan Chrome pada PC dapat dan tampilan pada tablet atau Android hampir sama. Gambarnya seperti begini, teman-teman bisa melihat sendiri. Selanjutnya ada familiarity. Dalam gambar di bawah ini tentunya juga Anda sudah tak asing lagi dengan opsi yang ditunjuk pada gambar di bawah ini. Chrome juga memudahkan user dalam berhubungan, karena akun Google langsung terhubung dengan Gmail. Berikutnya ada simplicity. Chrome menampilkan menu-menu yang memudahkan user dalam melakukan berbagai hal, membuat Chrome terlihat simpel. Contohnya seperti gambar ini. Berikutnya ada direct manipulation. Chrome menyediakan sebuah perubahan dalam desain atau tampilan antarmuka sebuah aplikasi, menyesuaikan sesuai kebutuhan dari segi warna dan lain-lain. Contohnya, tampilan tema yang standar bisa diubah menjadi berwarna berwarna. Selanjutnya ada control. Mengantisipasi jika user melakukan sebuah kesalahan dalam sertifikat. Di situ Google memberikan pilihan akankah berhenti ataukah meneruskan. Dan jika meneruskan, user dituntun untuk melakukan beberapa prosedur. Yang berikut ada WYSIWYG, merupakan gaya atau ragam dialog di mana aksi yang dilakukan pengguna dapat langsung terlihat pada tampilan objek yang tampak pada layar monitor. Pada kategori berikut ini Google mampu menyetak sesuai dengan yang ditampilkan layar. Selanjutnya ada prinsip yang bernama flexibility. Fleksibel merupakan bentuk dari solusi pada saat menyelesaikan masalah. Software engineer pada Google Chrome menyediakan beberapa fitur yang dapat menyelesaikan masalah user. Sebagai contoh adanya menu, toolbar, tombol next, preview, refresh, dan search. Yang berikutnya ada prinsip tentang responsiveness. Setelah memberikan inputan atau memasukkan data ke aplikasi sistem melalui antarmuka, sistem langsung mengolah URL, memanggil URL tersebut. Dan jika sistem tidak menemukan URL yang dicari, secara otomatis akan memberi tanggapan seperti contoh gambar ini. Berikut ada invisible technology. Secara umum, user mempunyai keingintahuan sebuah kecanggihan dari aplikasi yang digunakannya. Untuk itu, aplikasi yang dibuat hendaknya mempunyai kelebihan yang tersembunyi. Bisa saja kelebihan itu berhubungan dengan sistem yang melingkupinya, atau bisa saja kecanggihannya atau kelebihannya itu tidak ada hubungannya. Contohnya pada Google Chrome yaitu mempunyai kelebihan yaitu mode penyamaran. Dalam mode ini, segala aktivitas yang dilakukan Chrome tidak dapat terdeteksi atau tercatat di dalam histori. Selanjutnya ada robustness. Interaksi manusia dan komputer. Pembangunan termuka yang baik dapat berupa fresh menu atau error handling yang sopan. Contohnya seperti yang digunakan dalam Google Chrome saat komputer terancam. Selanjutnya ada protection. Dalam hal ini Chrome juga mempunyai beberapa fitur jika terjadi kesalahan. Saat memasukkan akun, juga saat web yang dicari tersengaja terganti. Contohnya seperti saat web tersengaja terganti, kita dapat menekan tombol redo atau jika kita mencarinya di history. Dan yang terakhir adalah prinsip easy of learning and easy of ask. Di sini Google menyediakan fitur yang memudahkan user atau pengguna
untuk mempelajari Chrome seperti waktu pertama kali memulai Chrome. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang 16 prinsip dari aplikasi Chrome. Terima kasih.